Presentasi kajian instrumen kota di Majalengka. Ini adalah part ketiga setelah dua part sebelumnya yang membincang tentang kajian instrumen kota di Majalengka. Yang membedakan dengan dua part sebelumnya, pada bagian akhir ini kajian berfokus pada ruang yang masih imajinatif, yang kiranya masih dibutuhkan di Majalengka. Aliansi Seniman Budayawan Kota Majalengka. Koordinator Umum Saudara Gilang Pramudita, Koordinator Seni Budaya Tradisi Bapak Sikin Hidayat, Koordinator Seni Budaya Modern Saudara Indra Subarsah, Koordinator Literatur Sejarah Agano Om Somarado Uci, Koordinator Penelitian Pengembangan Pedi Sumantri. Instrumen kota di Majalengka. Dua kajian sebelumnya adalah kajian dan analisa ruang Pasar Mambo, kemudian kajian dan analisa ruang X Pujasera, dan kali ini adalah kajian dan analisa ruang imajinatif Praja Pusaka sebagai wahana seni dan budaya Majalengka. Praja Pusaka, wahana seni dan budaya. Semua tempat adalah panggung. Dengan spirit tersebut, kiranya seniman dan budayawan memang tidak akan terkungkung ruang gerak dan ruang imajinasinya dalam berkarya dan berekspresi. Namun, lebih dari itu, kebutuhan atas ruang merupakan hal mutlak untuk mempresentasikan karya dan ekspresi, sehingga tersaji dan mewujud menjadi sebuah bentuk eksistensi. Ruang, spot-spot parsial memiliki makna dan gunanya tersendiri. Begitupun dengan sebuah space atau area bersama, juga punya nilai guna bersama. Sehingga, jika dituntut sebuah wahana yang besar, maka perlu pula tertanam nilai guna, fungsi, dan harapan yang jauh lebih besar pula. Praja Pusaka, sebuah wahana yang tersaji dalam bentuk artifisial permukiman, yang lengkap dengan berbagai aspek lingkungan permukiman, adalah pola sirkulasi, pola tata persil, pola administrasi, pola tata hijau, pola penyebaran fasilitas, dan orientasi. Itulah kemudian mengapa dimaknai sebagai artifisial permukiman, karena sejatinya kemudian aktivitas di dalamnya adalah ekosistem yang diciptakan guna merepresentasikan atmosfer seni budaya, industri dan ekonomi kreatif, serta entertain. Sehingga ketika dilakukan penzoningan maka akan terpartisi menjadi 4 sekat besar. Adalah zona inti, zona sekunder, zona antara, dan zona tersier. Di mana zona inti akan dikemas guna merepresentasikan nilai-nilai tradisi yang adiluhung dan sakral. Kemudian zona sekunder dikemas menjadi jauh lebih dinamis sebagai ruang kontemporer. Kemudian zona antara adalah sebagai zona penyokong berbagai aktivitas di dalamnya, kemudian disajikan sebagai zona industri kreatif. Kemudian lapisan terluar menjadi zona entertain. Sehingga dapat diilustrasikan Praja Pusaka ini merupakan dreaming village, yaitu satu kawasan yang dibangun dalam sebuah mimpi dan imajinasi, sebagai ungkapan rasa rindu anak bangsa, putra daerah akan tradisi, yaitu warisan budaya, adat istiadat, dan karya seni adiluhung, yang kian hari kian memudar, bahkan habis dimakan zaman. Karenanya, kawasan ini diberi gelar Praja Pusaka, yaitu kota warisan, di mana tradisi dilestarikan, juga bukan berarti menutup mata akan perkembangan zaman, peralihan cara pandang, serta kemajuan teknologi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu dengan cerdas membangkitkan warisan budaya, adat istiadat, dan karya seni adiluhung yang sudah mengendap dalam putaran waktu agar tetap bisa dilihat, didengar, dicium, diraba, serta dirasa, dan yang terpenting adalah masih bisa tetap dinikmati saat ini. Baduy di Banten, Kampung Naga di Tasik, merupakan serpihan kecil yang masih bertahan dalam ikatan pakem tradisi, yang baku bahkan boleh dibilang pure. Namun sekali lagi kita tidak perlu menutup mata akan sebuah dinamika.
Perubahan adalah hal yang hakiki, sehingga Praja Pusaka lebih sebagai apresiasi seni yang mengungkapkan dengan cerdas dalam melestarikan dan menyajikan tradisi. Maka, Praja Pusaka adalah sebuah kemasan apresiasi seni di mana seni tradisi sebagai ruhnya. Berikut gambar ilustrasi artifisial permukiman Praja Pusaka. Praja Pusaka adalah kawasan mandiri, wahana bagi seniman dan budayawan dalam membaktikan dirinya pada sebuah wilayah yang disiapkan untuk mampu melayani dan dilayani kebutuhannya oleh dirinya, sehingga terwujudlah apa yang dimaksud dengan kesentosaan seniman dan budayawan. Salam. Kemudian presentasi berikut menjadi bekal dalam dialog budaya pada 7 Januari 2016 yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kemudian bergulirlah wacana yang menguatkan tentang kebutuhan wahana atau taman budaya di Majalengka.